Halo, selamat datang di Sisi Gelap, channel yang akan mengajak kamu buat mengulas kompilasi cerita menarik yang dilihat dari sisi lain. Silakan klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar bisa terus update video-video menarik lainnya. Teman-teman sekalian, kudeta adalah upaya merobohkan kekuasaan yang sedang berkuasa yang dilakukan oleh pihak lain sebagai oposisi atau lawan. Sebagian besar kudeta dilakukan di negara berkembang secara ekonomi, sebab para pelaku kudeta memanfaatkan momen ekonomi yang tengah runtuh untuk mendapat dukungan dari rakyat. Karena saat ekonomi runtuh, rakyat merasa tidak puas atas kepemimpinan yang ada. Kudeta juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan suasana perang yang tengah terjadi. Saat negara kalah perang dengan negara lain dan menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi serta militer, saat itulah para pelaku kudeta akan merebut kekuasaan. Di saat kalah perang ini, rakyat pun cenderung mendukung para kudeta sebab suasana kalah perang dan ekonomi yang dialami membuat rakyat muak atas kepemimpinan yang tengah berkuasa. Terakhir, kudeta dapat pula terjadi saat perang saudara, di mana saat negara terpecah menjadi dua, pihak kudeta akan memburu pemimpin yang sah. Setelah ditemukan, pemimpin yang sah itu akan dibunuh, dan pihak pemberontak akan memproklamirkan diri sebagai penguasa yang sah. Saat dikalahkan, bagi pihak yang dikudeta biasanya hanya ada 3 pilihan: dipenjara, kabur ke luar negeri, atau dieksekusi. Namun, karena dendam politik, eksekusi jadi pilihan yang lebih sering dilakukan hingga akhirnya terjadi balas dendam besar-besaran dari pihak oposisi. Dan inilah nasib tragis pemimpin dunia yang dikudeta. Nomor 1. Di Kanibal. Presiden Samuel Kidu adalah presiden yang berkuasa dari tahun 1980 hingga tahun 1990 saat Liberia bebas dari penjajahan Amerika Serikat. Presiden Samuel Kidu berasal dari etnis Kran, yaitu suku termiskin di Liberia. Dia dilatih oleh pasukan Baret Hijau Amerika Serikat sehingga punya jabatan penting di kesatuannya sebagai sersan. Sebelumnya, presiden di Liberia adalah Presiden William R. Tolbert. Dia dikenal sebagai tangan kanan Amerika Serikat karena pemerintahannya diisi orang-orang yang pro dengan Amerika Serikat. Selain itu, Presiden William L. Tolbert sendiri bukan asli suku Liberia, namun campuran antara Liberia dengan Amerika Serikat. Dengan memanfaatkan momen sentimen anti-suku yang kuat, akhirnya Presiden Samuel Kidu mengkudeta Presiden William R. Tolbert pada tanggal 12 April 1980. Saat menjadi presiden di Liberia, dia banyak melakukan penindasan hingga kecurangan yang salah satunya adalah merubah tanggal lahirnya agar bisa maju sebagai calon presiden. Dia juga bersikap brutal terhadap para lawan-lawannya. Saat di pemilu tahun 1985, dia membunuh tidak kurang 50 oposisi. Kemudian pada tahun 1985, dia membunuh etnis dari suku-suku yang menjadi pesaing di pemerintahannya, yaitu etnis Gio dan etnis Mano. Lebih dari 3.000 penduduk asli etnis Gio dan etnis Mano telah habis dibantai olehnya. Dari sinilah awal rencana kudeta kepada Presiden Samuel Kidu dimulai. Pada tanggal 24 Desember 1989, para etnis Gio dan etnis Mano bersatu mendirikan The National Patriotic Front of Liberia untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Samuel Kidu. Negara-negara gabungan di Afrika cenderung membantu kudeta ini dengan mengirimkan pasukan gabungan. Akibatnya, pasukan Presiden Samuel Kidu kalah hingga dia ditangkap oleh Prince D. Johnson pada tanggal 9 September 1990. Presiden Samuel Kidu diseret ke markas tentara. Di sana, dia disiksa, dimutilasi, hingga dimakan mentah-mentah. Nomor 2. Digantung terbalik. Pada Perang Dunia II, pihak Italia yang dipimpin Benito Mussolini bersikap pro terhadap Jerman.
Sehingga tidak heran jika Italia berani menyerang Ethiopia dan Abyssinia karena dukungan Jerman. Benito Mussolini mendapat kekuasaan sebagai Perdana Menteri di Italia dengan cara membawa pasukan fasis pimpinannya berdemo ke pusat kota. Melihat para pasukan yang berdemo dengan brutal ini, Raja Victor Emmanuel III pun takut. Akhirnya, Raja Victor Emmanuel III mengangkat Benito Mussolini menjadi Perdana Menteri Italia tahun 1922. Mussolini menguasai Ethiopia dengan pandangan yang mirip Adolf Hitler. Ia beranggapan bahwa kulit putih di Eropa lebih tinggi derajatnya dibandingkan kulit hitam di Afrika. Saat Jerman menyerang Prancis, Mussolini juga ikut menduduki Prancis. Seluas 832 km wilayah Prancis jadi jajahannya dengan penduduk sebanyak 28.500. Wilayah kekuasaan Mussolini di sini meliputi delta Sungai Rhone hingga Pulau Korsika. Selain menyerang negara lain, Mussolini juga bersikap menindas kepada oposisi dan rakyat Italia. Dia pun banyak dibenci oleh orang-orang Italia, namun karena kalah kekuatan, orang-orang Italia hanya diam sampai akhirnya kesempatan muncul saat Italia dikalahkan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yunani. Italia dikuasai oleh Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1943. Pihak Raja Victor Emmanuel III yang pro Amerika Serikat saat itu langsung mencabut jabatan Perdana Menteri Benito Mussolini. Dia dan istrinya kemudian ditembak mati oleh oposisi komunis. Setelah tewas, mayatnya pun masih ditembaki berkali-kali, diludahi, dilempari batu dan ditendang oleh rakyat yang benci pada Mussolini. Setelah itu, mayatnya digantung terbalik dengan kondisi babak belur dan penuh ludah. Nomor 3. Disodomi dengan bayonet. Muammar Gaddafi adalah presiden di Libya dari tahun 1969 hingga 2011. Pemimpin yang beraliran nasionalisme dan sosialisme Arab ini menjadi presiden setelah mengkudeta Raja Idris di tahun 1969. Pada masa pemerintahannya, dia mengusir orang-orang Italia di Libya, menutup pangkalan militer barat, dan menasionalisasi semua produsen minyak bumi di Libya. Penghasilan dari minyak bumi itu digunakan untuk mensubsidi kebutuhan ekonomi dan pendidikan rakyat sehingga taraf hidup rakyat Libya naik dan setara dengan negara-negara maju di Eropa. Muammar Gaddafi bersikap sangat kritis terhadap pengaruh Amerika Serikat dan Inggris di wilayah Afrika. Dia juga banyak memberi dukungan dana kepada perlawanan Armenia, Afrika Selatan, dan pemberontak Islam Moro sehingga dia dimusuhi oleh Amerika Serikat atas tindakannya yang memberi pendanaan kepada organisasi anti-Amerika Serikat. Pada tahun 2011 di Timur Tengah terjadi demonstrasi besar-besaran melawan pemimpin negara termasuk di Libya. Di sana terjadi demonstrasi menentang Muammar Gaddafi. Alasan terjadi demonstrasi ini karena tingginya angka korupsi dan pengangguran di Libya. Namun Muammar Gaddafi menanggapi demonstran dengan kekerasan. Para demonstran kemudian diburu dan dipenjara. Bahkan ada ratusan demonstran yang ditembaki secara membabi buta oleh tentara. Akibatnya para politisi membelot ke demonstran sehingga berubah jadi pemberontakan. Pasukan pemberontak ini didukung oleh Amerika Serikat yang memang anti Muammar Gaddafi. Mereka mendukung pemberontakan dengan memberi persenjataan. Negara Qatar dan Prancis pun turut serta mendukung pemberontakan ini, sehingga posisi Muammar Gaddafi semakin terjepit. Pada 20 Oktober 2011, rombongan Muammar Gaddafi yang hendak keluar dari distrik Sart dibom oleh Amerika Serikat menggunakan drone anti-awak. Hasilnya, sebanyak 14 kendaraan hancur dan 53 orang tewas. Muammar Gaddafi sendiri selamat dan melarikan diri ke sebuah villa terdekat. Namun, ia berhasil ditangkap oleh kaum pemberontak. Saat ditangkap dan hendak dibawa ke mobil truk, salah satu pemberontak memasukkan benda seperti tongkat atau bayonet ke bagian dubur Muammar Gaddafi. Tak lama berselang, Muammar Gaddafi pun tewas saat dinaikkan ke mobil truk. Setelah itu, mayatnya diletakkan di ruang pendingin daging di pasar kota Misrata. Di sana, jasadnya difoto oleh orang-orang yang lewat. Kemudian pada 24 Oktober 2011, mayatnya yang sudah membusuk akhirnya dimakamkan.
Nomor 4, mati di penjara. Pada tahun 2011 bersamaan dengan demonstrasi yang menurunkan banyak pimpinan negara di Tunisia dan Libya, di Mesir juga terjadi demonstrasi yang menjatuhkan Presiden Husni Mubarak. Kemudian dimulailah pemilu demokratis pertama di Mesir pada Juni 2012 dengan pemenangnya adalah Muhammad Mursi dari Partai Ikhwanul Muslimin dengan suara 50%. Sayangnya kekuasaan Presiden Muhammad Mursi hanya berkuasa selama setahun saja. Pada tanggal 30 Juni 2013, terjadi demonstran melawan pemerintah Presiden Muhammad Mursi. Saat itu, Jenderal Abdel Fattah el-Sisi mengambil kesempatan dengan mengkudeta Presiden Muhammad Mursi. Akhirnya, Presiden Muhammad Mursi dan para pengikut Partai Ikhwanul Muslimin kemudian dipenjara oleh tentara. Saat di pengadilan, Presiden Muhammad Mursi dituduh dengan tuduhan yang mengada-ngada, yakni spionase terhadap Qatar. Namun, Presiden Muhammad Mursi tetap dipenjara hingga kondisinya makin memburuk karena pemerintah yang mengkudetanya tidak memberi perawatan kesehatan medis yang baik. Akibatnya, Presiden Muhammad Mursi meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2019 karena serangan jantung. Banyak negara mengkritik Jenderal Abdel Fattah el-Sisi karena tindakan kudetanya yang membunuh Presiden Muhammad Mursi secara tidak langsung. Nomor 5. Diberondong peluru. Presiden Nicolae adalah presiden yang berkuasa di Rumania dari tanggal 9 Desember 1967 hingga tanggal 25 Desember 1989. Dia dikenal sebagai pemimpin negara Rumania yang netral sehingga banyak mendapat pinjaman dari banyak negara. Pinjaman itu digunakan untuk program mendirikan pabrik-pabrik di kota yang mengakibatkan urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota. Namun sayangnya, program ini gagal sehingga menimbulkan banyak hutang kepada Rumania. Untuk menutupi hutang itu, pihak Rumania memberlakukan program ekspor hasil pertanian dan industri negara. Hal ini malah mengakibatkan ekonomi Rumania jadi semakin memburuk. Akibatnya tahun 1989 terjadi demonstrasi besar-besaran agar Presiden Nicolae turun tahta. Dalam peristiwa yang terjadi 17 Desember 1989 ini, para tentara pun sampai menembaki demonstran hingga 64.000 orang tewas di tempat. Hal tersebut membuat rakyat marah hingga akhirnya menduduki istana. Di momen itu, Presiden Nicolae melarikan diri menggunakan helikopter. Namun Presiden Nicolae tertangkap oleh militer yang membelot. Tepat saat Natal 25 Desember 1989, dia diadili secara kilat. Presiden Rumania yang beraliran sosialis itu dituduh memperkaya diri hingga upaya pembunuhan demonstrasi. Akhirnya, dia dihukum dengan hukuman mati. Presiden Nicolae dan istrinya diikat dengan tali kemudian dijajarkan ke sebuah tembok. Para eksekutor adalah 3 prajurit elit, penerjun payung, dan beberapa sukarelawan dari pihak pemberontak sipil. Momen eksekusi yang divideokan tersebut kemudian disebar ke seluruh Eropa. Sedikitnya, ada sebanyak 120 peluru bersarang di jasad Presiden Nicolae dan istrinya.